Al-Quran memilih kata burung jantan ketika bercerita tentang hal ini. Kenapa dan bagaimana kelanjutannya? Tonton sampai habis. Benarkah Quran salah memilih kata? Tahukah kalian bahwa dalam bahasa Arab, setiap kata benda memiliki gender laki-laki atau perempuan? Dan Al-Quran memilih kata dengan gender tertentu untuk menyebut beberapa makhluk di dalam beberapa surat. Tetapi, apakah itu sesuai dengan penemuan sains modern? Hari ini, kita akan membahas 5 contoh tentang bagaimana Al-Quran memilih kata gender untuk makhluk-makhluk tertentu. Jangan skip video ini dan tonton sampai habis. Contoh pertama, lebah. Dalam surah An-Nahl, ayat 68 sampai 69, Allah berfirman, "Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah." Kata auha di awal kalimat adalah kata kerja untuk perempuan. Kemudian ayat selanjutnya, "Makanlah dari tiap-tiap buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu." Dalam ayat-ayat tersebut, Allah bisa saja menggunakan bentuk laki-laki dari makanlah yaitu kul dan juga kata tempuhlah yaitu dengan uslub. Tetapi di sini Allah memilih bentuk perempuan kepada lebah ini. Ternyata fakta sains modern sekarang menemukan bahwa yang melakukan semua pekerjaan adalah lebah bekerja dan semuanya betina. Lebah jantan hanya berfungsi untuk kawin dengan ratu, tidak mengumpulkan sari bunga, tidak membuat madu, dan tidak membangun sarang. Jadi perintah untuk makan dari buah-buahan dan membuat madu ditujukan kepada lebah betina. Contoh kedua, semut. Kisah Nabi Sulaiman dan semut adalah sangat dikenal oleh orang banyak. Ketika ia sedang memimpin pasukannya berjalan, kemudian ada seekor semut yang berkata kepada kaumnya untuk bersembunyi, seperti yang dikisahkan dalam surat An-Naml ayat 18. "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu." Allah menggunakan kata berkatalah dengan qolat, dan kata semut yang dipakai yaitu namlah yang memiliki gender perempuan. Pilihan kata ini dibuktikan kebenarannya oleh sains modern. Semut yang kita lihat berbaris, mencari makanan, membangun sarang, dan melindungi koloni adalah semut pekerja. Dan mereka semua adalah betina. Semut jantan hanya muncul sesaat untuk kawin, kemudian mati. Jadi semut yang berbicara dan memberi peringatan kepada koloninya dalam kisah ini adalah semut pekerja betina. Contoh ketiga, laba-laba. Dalam surah Al-Ankabut ayat 41, Allah berfirman, "Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah." Allah menggunakan kata kerja membuat atau ittakhazat dalam bentuk perempuan. Ternyata di zaman sekarang manusia menemukan bahwa laba-laba betina yang membangun jaring untuk menangkap mangsa dan melindungi telur-telurnya. Sementara laba-laba jantan biasanya lebih kecil, tidak membuat jaring, dan tugasnya hanya untuk kawin dengan sang betina. Dan ternyata rumah yang paling rapuh dari seluruh makhluk di dunia ini adalah rumah laba-laba. Contoh keempat, burung hudhud. Dalam surah An-Naml ayat 20-22, dikisahkan Nabi Sulaiman melihat ke arah langit dan dia berkata, "Mengapa aku tidak melihat burung hudhud?" Tidak lama kemudian, burung hudhud datang lalu berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang tidak kamu ketahui." Ini adalah kebalikan dari yang sebelumnya. Allah menggunakan bentuk laki-laki, qolah, untuk berkata dan bukan qolat, bentuk perempuan. Jadi burung hudhud ini adalah jantan. Dan faktanya adalah burung hudhud jantan dikenal sebagai pencari informasi yang lebih aktif dan mampu terbang lebih jauh dibanding burung hudhud perempuan. Dan mereka memiliki peran dalam mempertahankan teritorinya. Ini cocok dengan konteks kisah di mana hudhud pergi jauh dan membawa informasi tentang kerajaan Sabah. Dia melihat kerajaan Sabah dan juga Ratu Bilqis dan kemudian membawa berita itu kepada Nabi Sulaiman. Contoh kelima, unta dan ikan. Dalam Quran surat Asy-Syams ayat 13 tentang kisah Nabi Soleh, Allah memakai kata naqah, bentuk perempuan, dan bukan kata jamal atau unta laki-laki. Dan ternyata itu karena unta betina jauh lebih berharga dibanding unta laki-laki, karena dapat menghasilkan susu.
lebih jinak dan mudah dikendarai serta lebih tahan untuk perjalanan jauh. Kemudian di dalam Quran surat As-Saffat ayat 142 disebutkan, maka ikan besar menelannya. Kata yang dipakai di sini untuk ikan besar adalah faltaqamahu, bentuk laki-laki dan bukan iltaqamatu. Peneliti modern sekarang mengetahui bahwa ikan paus sperm whale jantan jauh lebih besar dan dapat menyelam lebih dalam dibanding dengan ikan paus perempuan. Subhanallah. 5 contoh ini menunjukkan ketelitian luar biasa dalam pemilihan kata di Al-Quran. Bagaimana mungkin 14 abad yang lalu, tanpa mikroskop, tanpa penelitian biologi modern, Al-Quran bisa memilih gender yang tepat untuk makhluk-makhluk ini. Ini adalah salah satu dari sekian banyak mukjizat Al-Quran yang terus terungkap seiring perkembangan ilmu pengetahuan. Dan ia akan terus relevan walaupun zaman terus berubah. Jika pengetahuan kalian bertambah dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya.